Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sugeng Dalu Romo Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pandu. Matur suwun Romo Kiai, izin sowan Kiai mohon bimbingan dan arahan Kiai, untuk hari ini, agar kita bisa menjalankan ibadah atau perbuatan dalam amaliyah ataupun kehidupan sehari-hari, dengan ikhlas. Mohon pangestunipun Romo Kiai. Ikhlas itu suatu proses. Puasa itu untuk tempat lahan ilmu, puasa itu untuk membersihkan tanah hati. Jika mau ditanami ilmu, maka puasa, seperti tanah mau ditanami padi maka dibersihkan dari rumput dan batu, juga dicangkul, agar didapat kesuburan yang didapat. Biji-biji fadilah dari Allah akan tumbuh dengan subur, lalu disiram, dipupuk, dan diistiqomahi dengan zikir. Ingat, ikhlaskan dalam menjalankan, jangan punya pamrih apa-apa, jangan punya keinginan pengen bisa sesuatu, laksanakan zikir karena memenuhi perintah Allah. Wazkurullaha katsiro. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, banyak menurut Allah tak terbilang menurut manusia. Di akhirat saja sehari sama dengan 500 tahun di dunia. Dan jangan mengeluh waktu zikir, jangan membuat kalkulasi, zikir segini selesai segini jam. Sebab dalam zikir itu tak bisa dikalkulasi. Hitungan penetapan itu hanya agar seseorang itu istiqomah. Walau di dalamnya menyimpan banyak rahasia, tapi jangan mengkalkulasi zikir dengan hitungan jam dan ketetapan waktu, sebab Allah sendiri membuat penekanan, wayarzuku min haitsu la yahtasib. Allah memberi rizki dalam artian umum, sebab rizki itu bukan cuma harta, tapi juga waktu, kesempatan dan berbagai macam, itu dengan arah yang tak dapat diprediksi, dihitung, dihisap. Makanya ada istilah toyul wakti, atau melipat waktu, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Miraj ke langit 7 sampai Sidratul Muntaha. Hanya memerlukan waktu 1 malam, kalau diperhitungkan dengan ilmu paling canggih di zaman ini, mungkin langit satu saja butuh waktu jutaan tahun perjalanan kecepatan cahaya baru sampai. Cahaya matahari yang sampai ke bumi bukan cahaya yang di hari ini, tapi cahaya yang ribuan tahun silam. Makanya kalau sudah unsur Allah, maka tidak bisa dihitung dengan perhitungan manusia, sebab Allah itu menjadikan yang mustahil di pemikiran manusia menjadi sesuatu yang nyata. Kalau diri masih ayal-ayalan dengan kekuatan akal sendiri, maka tak akan keluar dari kemuskilan, sebab masih menyandarkan pada kekuatan akal sendiri. Jika mendekatkan diri pada Allah harus mau menutup indera, dan biarkan Allah memberikan nur makrifat kepahaman pada hati, dan menjauhkan diri penyandaran pada akal. Jika menemui hal aneh, misal mimpi ditemui oleh orang berjubah putih, ingat jangan mudah tertipu oleh rupa-rupa syaitan. Orang Arab juga semua berpakaian putih, lalu mimpi ketemu orang berpakaian putih. Misal kamu kemudian sampai disuruh ini, diperintah itu, maka kamu nurut, berarti kamu telah disesatkan. Loh, kok bisa? Misal disuruh membaca Quran, apa juga disesatkan? Kan itu membaca Quran. Iya itu disesatkan. Kamu sendiri tahu kan? Orang ibadah itu bagaimana? Niat sholat itu bagaimana? Niat puasa itu bagaimana? Kan ujungnya lillahi ta'ala. Karena Allah ta'ala, lah kok kemudian kamu menjalankan bacaan Quran karena diperintah oleh orang yang kamu temui di dalam mimpi yang berjubah putih? Bukankah kamu membaca Quran berarti karena perintah orang dalam mimpi itu, bukan menuruti perintah Allah? Paham tidak? Ingat namanya ikhlas dalam toreko itu, tak menganggap ibadah yang kita jalankan itu perbuatan kita sendiri, tapi itu adalah perbuatan Allah. Sebab semua tubuh, jiwa, ruh, hati dan sampai kita bisa bergerak dan melakukan ibadah dengan cara dan ilmunya, itu tidak ada lain atas izin, kesempatan dan kekuatan Allah yang diberikan pada kita, sehingga tubuh mati kita bisa hidup dan bergerak melakukan ibadah. Maka ibadah itu secara hakikinya bukan perbuatan kita, karena bukan perbuatan kita, maka tak selayaknya kita mengharap balasan. Nah, baru amal itu bernilai, dan pantas mendapat balasan yang setimpal. Tanda seorang itu telah menapaki pelataran ikhlas, yaitu hati telah tidak berubah. Ada atau tidak anugerah yang diterima dari Allah saat menjalani ibadah, hati selalu tetap, tidak lalu bersemangat karena adanya fadilah yang diterima, dan malas karena tidak adanya fadilah, semangat karena ada hadiahnya, dan malas karena tak ada hadiahnya. Dan orang ikhlas itu tidak seperti itu, selalu konsisten, istiqomah, dan berubah-ubah hatinya karena perubahan keadaan yang dihadapi. Makanya Syekh Abdul Qadir mengatakan kalau al-istiqomatu afdolu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih utama dari 1000 kekeramatan seorang wali.
Sebab istiqomah menunjukkan nilai keikhlasan seseorang, jelasku. Wah, berarti jarang orang yang bisa ikhlas dalam menjalankan ibadah. Ikhlas itu bukan sesuatu yang diucap, sebab amalia hati, tak terlihat, dan tak teraba, bahkan oleh malaikat hafzah yang membawa amal ibadah seseorang ke langit. Bisa saja orang yang gembar-gembor itu ikhlas, bisa juga orang yang diam tidak ikhlas, atau sebaliknya. Tapi amaliyah yang ikhlas atau tidak itu pasti ada efeknya di jiwa, hati, ruh, dan perbuatan orang yang melakukan amaliyah. Sebab amal perbuatan itu kan pasti ada hasilnya. Orang masak beras, hasilnya, beras menjadi nasi. Jika 10 tahun dimasak kok tak jadi nasi, berarti masaknya tak benar. Seperti sholat saja, Allah berfirman dalam Al-Quran kalau sholat itu bisa mencegah yang menjalankan, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji, ya kayak lisan suka menyumpah, suka membicarakan aib orang lain, suka mencela, menghasut, mengadu domba, dan tangan suka mencuri, nyopet, pokoknya orang lain tak aman bila di samping kita. Maka jelas kita masih menjalankan perbuatan keji, dan perbuatan mungkar, atau perbuatan yang menjadi larangan agama. Kok perbuatan itu masih kita lakukan sementara kita juga sholat? Maka sholat kita itu pasti, bukan mungkin tapi pasti belum benar. Sebagaimana orang memasak beras, kok 10 tahun dimasak belum juga jadi nasi, bisa jadi kompornya tak nyala, atau hal apapun yang menjadi kendala perbuatan itu dilakukan dengan benar. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah Kiai, matur suwun atas arahan dan bimbingan Romo Kiai. Pandu izin pamit Kiai, nyuwun ridho lan pangestunipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas Pandu. Hati-hati di jalan, jangan lupa nanti ambil di rumah saya makanan untuk ke majelis.